Hola guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan sepertinya udah lumayan agak lama kita nggak ngerakit PC murah meriah. Kabar gembiranya kali ini kita akan suguhkan konten rakit PC murah lagi buat kalian yang udah lama nunggu di rumah. PC yang akan kita rakit kali ini budgetnya di kisaran 2 jutaan lebih beberapa ratus ribu rupiah. Dan komponen yang akan kita pakai nanti adalah hampir semuanya dalam kondisi bekas, tapi bukan bekas limbah. Hehe. Kemudian kita akan pakai PC-nya nanti untuk dibuat main game Resident Evil 4 dan juga FIFA. Apakah kuat, berapa FPS yang didapat, dan seperti apa spesifikasi detail PC-nya nanti semua akan kita coba telaah. So untuk itu nggak perlu lagi berlama-lama, yuk sama-sama tontonin videonya. Part pertama yang akan kita spill adalah tentu aja prosesornya. Ini adalah prosesor Intel Xeon E3 1220V2. Prosesor server Ivy Bridge dari Intel generasi ketiga ini punya 4 core dan 4 thread. Kemudian secara performa, dia itu mirip-mirip dengan prosesor Core i5 generasi ketiga seperti 3330, 3470 dan kawan-kawannya. Speednya sendiri ada di 3,1 GHz dengan maksimum boost di 3,5 GHz. TDP-nya sendiri masih lumayan gak terlalu boros, yaitu cuma di 69 watt. Untuk masalah harganya, prosesor ini juga mirip-mirip dengan harga Intel Core i5 Gen 3, yaitu di kisaran 200 ribuan aja. Komponen selanjutnya adalah motherboardnya. Motherboard yang kita pakai adalah motherboard sejuta umat, dan ini nggak lain dan nggak bukan adalah Mobo Gigabyte H61. Mobo Gigabyte dengan chipset H61 itu terkenal awet dan bandel banget untuk urusan build quality-nya. Terbukti dengan usia rata-rata Mobo H61 yang beredar di marketplace termasuk yang kita punya ini, itu rata-rata udah berumur 10 hingga 12 tahunan. Karena memang Mobo ini pertama kali dirilis itu di kisaran tahun 2012. Untuk Mobo H61 GB sendiri di marketplace itu bisa kita beli dengan harga di kisaran 200 ribuan. Tapi untuk Mobo H61 merek lain bisa kita jumpai dijual di kisaran harga 175.000 hingga 190 ribuan. Selanjutnya untuk RAM di sini kita pakai RAM HyperX Fury DDR3 8GB kali 2 keping. Jadi total RAM yang kita pakai adalah 16GB. Alasan kenapa pakai RAM 16GB ya karena memang kita mau main game-game baru yang kebutuhan RAM-nya itu direkomendasikan 16GB. RAM DDR3 16GB itu sendiri di marketplace bisa kita jumpai paling murah rata-rata bisa kita beli dengan harga Rp300.000. Lanjut ke komponen yang paling penting banget yaitu VGA card-nya. Karena di sini kita mau main game yang notabene adalah game AAA, maka di sini VGA yang kita pakai adalah GTX 1060 6GB dari Gigabyte. VGA ini punya spesifikasi 6GB GDDR5 192 bit. Bandwidth-nya juga termasuk gede dengan besar 192,2 GB per second. VGA ini kita bisa beli di marketplace dalam kondisi second itu di kisaran harga 1,3 hingga 1,4 jutaan tergantung kondisi serta mereknya. Untuk storage di sini kita pakaiin SSD aja biar loadingnya anti lemot dan saat buka game serta aplikasi jadi semakin banter ya kan. Di sini kita pakai SSD dari Phenom RX dengan besar 512 GB. SSD beginian itu bisa kita dapati di marketplace di kisaran harga 375 ribuan. Cuma ini kita beli bekasnya yang kita dapat di harga Rp230.000 aja. So dengan kapasitas SSD yang besar begini, kita bisa simpan game yang lebih banyak dengan kecepatan baca yang sudah kenceng juga. Kemudian ada yang seru nih ya. Untuk PSU-nya di sini kita pakai PSU second build up Korea. Hehe. PSU build up Korea itu buat perakit PC lama pasti udah gak asing lagi. Selain harganya memang jauh lebih terjangkau, PSU build up Korea begini terkenal awet dan lumayan bagus. Ya walaupun dia nggak punya sertifikasi 80+, tapi berdasarkan pengalaman kita, build quality-nya itu udah lumayan. Rata-rata pakai komponen yang berat-berat dan memang ketika dipakai itu awet. Selain itu kita berani pakai PSU begini karena memang kondisi listrik di studio kita itu bagus. Kita pakai daya sebesar 5000 watt, kemudian instalasinya itu dekat dengan tower. Jadi jarang bahkan hampir nggak pernah terjadi tegangan listrik down dan sejenisnya. Buat kalian yang daya listriknya biasa-biasa atau standar, kita tetap rekomendasiin pakai PSU yang aman aja. Pakai PSU yang bersertifikasi setidak-tidaknya 80+ biasa atau bronze, itu udah cukup untuk dipakein di spesifikasi macam begini. Kemudian komponen terakhir adalah casingnya. Untuk casing kita pakai casing bekas Turbine Strix. Casing ini kita beli dengan harga cuma Rp75.000 ke teman-teman teknisi komputeran. Kondisinya memang nggak mulus banget tapi masih bersih dan layak dipakai.
Selanjutnya kita akan rakit semua komponennya untuk jadi sebuah PC yang utuh. Nah, untuk ngerakitnya itu kita bisa mulai dengan pasangin prosesor ke mobonya. Masang prosesor ke mobo itu gampang banget, apalagi prosesor-prosesor lama seperti ini. Kita tinggal pasin aja posisinya ke soket motherboardnya seperti ini, dan ini kalau nggak pas dia nggak bakal bisa masuk. Kalau udah pas baru kita pasang penguncinya seperti ini. Jangan lupa untuk pasang pasta prosesor ke bagian atas prosesornya. Di sini kita pakai pasta prosesor dari Iceberg yang dulu pernah kita review juga. Masang pastanya juga nggak perlu banyak-banyak, secukupnya aja. Selanjutnya kita bisa pasang stok cooler prosesornya. Untuk masangnya pun, kita cuma perlu masukin ujung-ujung kaki coolernya itu ke lubang yang ada di sekitaran tempat prosesornya. Masukin semuanya sampai benar-benar mentok. Kemudian kita bisa putar penguncinya dan tekan ke arah dalam seperti ini hingga berbunyi klik. Kita bisa lakukan hal yang sama pada kaki-kaki cooler yang lainnya pula, sampai semuanya terpasang dengan rapat dan sempurna. Kalau cooler udah terpasang, sekarang kita bisa pasang kabel power coolernya ke pin di motherboardnya. Biasanya di mobo itu selalu ada tulisan CPU fan pada bagian pin yang akan kita colokin seperti ini. Nah, kalau udah beres, sekarang kita tinggal pasang RAM ke motherboardnya. Untuk masangnya juga gampang, pastikan RAM-nya itu masuk ke slot yang pas. Jadi kalau slotnya nggak pas, RAM-nya nggak bakalan bisa masuk dan terpasang dengan sempurna. Untuk mastiin RAM udah kepasang sempurna adalah dengan memastikan pengunci slot RAM di atas dan di bawah itu benar-benar mengunci RAM pada tempatnya. Nah, udah beres, sekarang kita akan pasang dia ke dalam casing. Untuk masang ke dalam casing biasa seperti ini, kita tetap buka dulu bagian tutup belakangnya. Biasanya di sini kita masukkan dan siapkan dulu kabel front panel, kabel port USB, audio dan lain sebagainya seperti ini. Jadi nanti kita akan tata supaya semua kabel-kabel ini lewat di belakang motherboardnya. Hal ini itu kita lakukan agar kabel-kabelnya itu bisa kepasang dengan tertata dan lebih rapi. Nah, kalau udah siap, kita bisa pasang dulu kabel-kabel front panel ke mobonya, kemudian pasang juga kabel USB dan kabel port audionya. Kalau udah kepasang begini, barulah kita pasang ke dalam mobo. Kita paskan ke tempat bautnya, kemudian kita pasang baut-bautnya ke sisi motherboardnya. Nah, kalau udah selesai, biasanya kita langsung pasang power supply-nya. Kita tinggal pasang ke tempatnya, kemudian kita baut ke 4 sisi belakangnya seperti ini. Selanjutnya kita bisa pasang kabel power 4 pin dan 24 pin dari PSU ke motherboardnya. Sedangkan kabel-kabel sisanya kita masukin semuanya ke bagian belakang casing. Terus kita bisa ikat dulu semua supaya bisa lebih gampang untuk ditata-tata nantinya. Nggak lupa kita pasang kabel SATA ke mobonya untuk ngonekin SSD-nya nanti. Terus kita bisa pasang colokan kabel SATA dan kabel power SATA dari PSU ke SSD-nya. Kemudian kita pasang SSD-nya ke bagian bawah casing seperti ini. Sekarang kita bisa tata lagi kabel-kabel di belakang casing sekali lagi. Dan kalau semua udah rapi, kita bisa tutup kembali bagian belakang casingnya ini. Kemudian kita baut sisi-sisi bagian sampingnya. Terakhir kita bisa pasang VGA-nya. Untuk masangnya juga gampang banget. Kita tinggal paskan dengan colokan slot VGA-nya. Kemudian pasang kabel power 6 pin VGA-nya. Dan baut bagian pengunci VGA-nya dengan benar-benar pas dan presisi. Kalau udah, kita bisa pasang side panelnya, tapi di sini side panelnya sengaja nggak kita pasang. Kita biarin sisi sampingnya terbuka seperti ini. Sekarang kita bisa coba nyalain PC-nya. Kalau belum ada Windows-nya kita bisa install ulang dulu, tapi berhubung SSD yang kita pakai ini udah ada Windows dari bekas PC sebelumnya, maka di sini kita nggak install ulang sama sekali. Kita cuma butuh install driver-drivernya aja, kemudian PC-nya udah bisa kita gunakan. Kemudian selanjutnya kita spill perkiraan budgetnya. Di sini kita akan spill perkiraan budget yang kita habisin untuk PC rakitan kali ini. Jadi total PC yang kita rakit ini menghabiskan budget sekitar Rp2.619.000. Ingat, estimasi ini belum termasuk dengan ongkos kirim per komponennya dan juga belum termasuk jasa rakit PC-nya kalau kalian beli PC-nya dalam kondisi langsung jadi. Harga ini sewaktu-waktu juga bisa berubah tergantung stok dan kondisi market saat itu. Sekarang kita akan spill performa dari PC rakitan 2 jutaan kita kali ini. Pertama kita tes dengan Cinebench R15 dulu. Di sini kita lakukan 3 kali tes dan dapatkan hasil tertinggi untuk multicore-nya ada di 461 CB. Sedangkan untuk single core-nya dia mendapatkan skor sebesar 124 CB.
Kemudian dengan Cinebench R20, hasil tes dengan multi-core testnya adalah sebesar 986 PTS, sedangkan dengan single core testnya didapatkan skor sebesar 267 PTS. Lanjut ke yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pengujian gamenya. Di sini, seperti yang kita lihat, kita main game FIFA 2023 dengan setting low di resolusi udah Full HD alias 1920 x 1080. Kemudian opsi dynamic resolutionnya kita nyalain supaya performanya bisa lebih smooth dan stabil. Hasilnya saat cinematic dan entrance scan, terlihat game berjalan smooth dengan mendapatkan 30 fps. Pada beberapa skenario, FPS-nya turun ke 28 average FPS. Tapi saat gameplay kita bisa lihat PC ini bisa menjalankan game FIFA 2023 dengan mendapatkan FPS yang terhitung lancar banget. Bahkan beberapa kali sempat tembus hingga 80 dan 90-an FPS. Untuk average-nya sendiri adalah di kisaran 54 average FPS. Ini benar-benar di luar ekspektasi untuk sebuah PC 2 jutaan seperti ini. Selanjutnya kita tes dengan game Resident Evil 4. Kita mainin di setting low di resolusi 1080p atau Full HD pula. Hasilnya bisa kita lihat bersama. Game berjalan lancar banget dan smooth. Untuk FPS yang didapatkan itu bisa menyentuh average di 55 hingga 68 average FPS. Ini udah termasuk mantep banget. Kemudian untuk suhunya juga masih relatif aman. Suhu prosesornya sendiri dalam kondisi full load itu maksimum di 70 derajat Celcius. Sedangkan suhu VGA-nya itu ada di kisaran 82 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan tunjukkan pula hasil tes dengan beberapa game yang lain, dan beginilah hasilnya. Kesimpulannya ternyata PC 2 jutaan yang kita rakit ini masih bisa banget dipakai untuk main game-game AAA kekinian seperti FIFA 23, Resident Evil 4 dan lain sebagainya. Beberapa hal yang bisa bikin ngangkat performa PC-nya di sini antara lain adalah VGA card yang spesifikasinya lumayan banget, kemudian RAM yang kita pasang sebesar 16 GB, dan yang terakhir PC ini juga kebantu banget sama SSD sebesar 512 GB yang bikin loading serta booting gamenya itu jadi lebih cepat. So, gimana nih pendapat kalian tentang rakitan PC 2 jutaan kita kali ini? Tuliskan mungkin ada yang kurang atau mau kalian tambahin di kolom komentar. Jadi sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video, adios, dan jangan lupa semangat setiap hari.